Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita jumpa dalam renungan harian Embun Pagi yang menjadi membekali iman kita untuk tetap merenungkan siang dan malam. Karena dengan demikian kita akan menjadi bertindak hati-hati dan kita akan berhasil. Yosua 1 ayat 8. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 5 ayat 20 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Marjaya mahalahi namandokon hajahatani denggan, janana denggani jahat, namanggoti hagolapan gabe torang, janana natorangi gabe hagolapan, namanggoti napaet gabe tonggi, janana namanggoti natonggi gabe napaet. Dalam bahasa Indonesia, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan yang manis menjadi pahit. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tulisan Yesaya merupakan tulisan yang ditulis oleh Yesaya sendiri untuk mengingatkan umat Israel, umat pilihan Allah itu, agar mengubah hatinya. Kalau kita membaca di dalam pasal 1, bahwa Yesaya mengatakan bahwa bangsa itu adalah orang yang najis bibir, orang yang penuh dengan kecurangan dan kejahatan. Sehingga jelaslah kejahatan yang mereka lakukan adalah menjadi menyembah berhala, kemudian melakukan ketidakadilan, dan selanjutnya adalah melakukan kecurangan-kecurangan untuk meraih segala sesuatu. Oleh karena itu, firman ini mau mencoba mengarahkan hati pikiran orang percaya agar menjadi tetap di dalam kebenaran firman Allah. Ketika dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan menyebutkan kebaikan itu jahat. Celakalah orang yang menyebutkan yang pahit itu manis dan yang manis itu pahit. Celakalah orang yang menyebutkan yang gelap itu terang dan yang terang itu gelap. Artinya ada sikap orang yang cenderung untuk melihat kejahatan itu merupakan sesuatu yang menarik dalam hidupnya. Ada juga orang yang melihat bahwa melakukan kebaikan itu adalah tidak baik, tidak enak, karena menjadi dijauhi ataupun dimusuhi orang lain, sehingga lebih enak untuk melakukan yang jahat. Pola pikir yang demikian mudah untuk kita pahami. Ketika kita dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu, banyak orang yang melakukan kecurangan dan kelihatan berhasil. Sebagai contoh, ketika di dalam kelas, dalam sekolah, ataupun di dalam perkuliahan, ada orang yang menyontek dan memiliki prestasi yang cukup baik di hasil akhirnya. Sehingga orang yang lain mengatakan, saya juga akan menyontek karena yang juara ataupun yang memiliki prestasi baik juga melakukan kecurangan. Sehingga kecurangan itu begitu menarik untuk dilakukan. Ada juga di dalam kehidupan sehari-hari yang kelihatan bahwa lebih kaya orang yang melakukan tipu muslihat, melakukan kecurangan, dan melakukan ketidakadilan daripada orang yang dekat dengan Allah. Kelihatan hartanya lebih banyak, sedangkan orang yang dekat dengan Allah adalah memiliki kehidupan yang pas-pasan, sehingga kelihatannya menarik untuk melakukan kejahatan itu. Ada juga orang yang melakukan sebuah tindakan-tindakan ketidakbaikan, namun di dalam kehidupannya kelihatan terberkati, sehingga orang menjadi menarik untuk melakukan kejahatan itu. Firman ini mau mengatakan, celakalah orang yang demikian. Artinya, kehidupan kita agar tidak menjadi celaka, mari tetap konsisten di dalam firman Allah. Karena ketika kita menghidupi firman Allah, kita akan menjadi merasa bahagia. Kebahagiaan bukan semata-mata diukur daripada berapa banyak yang kita dapat, berapa tinggi jabatan kita,
namun seberapa melimpah syukur di dalam hati kita. Orang yang benar itu adalah tetap konsisten melakukan kebenaran, melakukan kebaikan di dalam segala keadaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, agar kita menjadi tidak celaka, jangan dirubah pola pikir itu, di mana mengatakan lebih baik jahat karena lebih banyak hartanya, lebih baik curang karena lebih melimpah apa yang dimilikinya. Namun lebih baik adalah tetap menjadi di dalam Tuhan, melakukan kebaikan karena mereka akan menjadi terberkati. Sedangkan orang yang merubah kebaikan menjadi kejahatan dan kejahatan menjadi kebaikan adalah menjadi celaka dalam hidupnya. Celaka artinya adalah menjadi orang yang dimusuhi oleh Allah, yang tidak diberkati oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin banyak hal yang di dalam kehidupan kita yang menarik kita untuk meninggalkan Allah. Namun, mari tetap bertahan untuk percaya kepada Allah, karena Allah pasti baik untuk memberkati dan menyertai kehidupan kita. Sedangkan bagi orang yang meninggalkan Allah, celaka akan datang dalam hidupnya. Dia akan ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita melalui firman Yesaya agar tetap melakukan kebaikan adalah baik, yang terang adalah terang, dan yang manis itu manis. Jangan mengubah yang terang menjadi gelap dan gelap menjadi terang, yang pahit menjadi manis dan yang pahit menjadi manis dan yang manis menjadi pahit. Namun lakukanlah tetap kebaikan dalam hidupmu, karena dengan demikian kita menjadi tidak celaka namun terberkati. Diberkatilah kita di dalam melaksanakan segala aktivitas dan hari-hari kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang terberkati melalui melakukan kehendak Allah, bukan mengubah kehendak Allah menjadi kehendak untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Tuhan jadikan dan tuntun kami untuk tetap melakukan kebaikan, karena kami akan mencari berkat, menunggu berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menuntun, memberkati, dan menyertai kehidupan umat Tuhan. Hamba berdoa kepada setiap pendengar channel ini, Engkaulah yang mendengarkan segala harapan doa mereka, tuntun mereka agar tetap beriman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.